Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam buat teman-teman sahabat Fakultas Pertanian yang sedang menonton podcast dari BEM Fakultas Pertanian pada kesempatan kali ini. Oke, langsung saja di sini kita ada beberapa narasumber dari berbagai ketua UKM di Fakultas Pertanian. Yang pertama mungkin ada dari Klinik Tanaman. Halo. Saya Riko Wiranto, Ketua Umum Unit Kegiatan Klinik Tanaman dari Agroteknologi semester 7. Oke, selamat siang Mas Riko. Selamat siang Mbak Silvia. eh Mas Riko dari Agroteknologi semester 7. Ya Mbak. Selain menempuh pendidikan semester 7, Mas Riko juga sebagai ketua umum di UKM Klinik Tanaman. Ya. Kalau dari yang Mas Riko rasakan, bagaimana sih gitu dengan di tengah-tengah kesibukan dua kegiatan ini, baik dari segi mahasiswa maupun dari menjabat sebagai ketua umum, apakah keteteran atau mungkin wah apa gitu rasa yang dirasakan dari Mas Riko sendiri? Ya kalau sebenarnya sih ada kendala ya Mbak ya, mungkin dari waktunya yang bersamaan, kadang-kadang ada kegiatan, ada revisian gitu. Tapi ya kembali lagi tergantung kitanya Mbak, bisa membagi waktu atau tidak. Mungkin kalau bisa membagi waktu dengan baik ya semuanya akan berjalan dengan lancar gitu. Kesibukan lain mungkin dari Mas Riko selain menjabat sebagai ketua umum dan juga sebagai statusnya yang mahasiswa semester 7, mungkin ada lain atau mungkin Mas Riko part time atau mungkin Mas Riko adakah kesibukan lain gitu? Kebetulan tidak ada Mbak, saya fokus saja mengerjakan tugas akhir dan disambi kadang-kadang ya rebahan gitu. Oke, baik. Kalau dilihat dari klinik tanaman, ya namanya dari UKM Kelintan, kepanjangan dari klinik tanaman. Ya benar sekali. Dari klinik tanaman ini sudah sejak kapan sih Mas kira-kira ada di lingkup Fakultas Pertanian? Sebenarnya klinik tanaman itu sudah berdiri sejak tahun 2005, namun pada awalnya itu namanya masih Perlintan. Baru tahun 2016 diubah menjadi klinik tanaman gitu. Nah, dengan alasan apa gitu pergantian nama di nama tersebut? Mungkin dari kesepakatan anggota bersama ya Mbak ya, mungkin saya kan waktu itu belum Belum masuk, masuk, oh jadi ya. kurang paham, mungkin ya jadi kesepakatan anggota baru, mungkin anggota semua gitu maksudnya. Mungkin kalau di klinik tanaman ada bidang apa aja sih Mas gitu yang eh, berkontribusi gitu. Mungkin kan Mas Riko kan dalam menjabat kan tidak kerja sendirian tapi Ya dibantu siap. dengan teman-teman yang lain. Nah, ada bidang apa aja gitu yang ada di UKM Klinik Tanaman? Kalau di unit kegiatan klinik tanaman ini ada 5 bidang Mbak dan 2 BPH. Oh iya, Badan Pengurus Harian ya. Nah siap, yang pertama itu ada bidang, kalau di UKM kami itu menyebutnya divisi. Yang pertama itu divisi pupuk, yang kedua divisi pestisida, yang ketiga divisi hama, yang keempat divisi penyakit, dan yang kelima itu divisi kominfo. Dan 2 BPH itu ada bendahara dan sekretaris gitu Mbak. Tentunya sebelum menjabat sebagai ketua umum di klinik tanaman, Mas Riko pasti sudah pernah mengalami atau sudah pernah tergabung di salah satu bidang yang sudah disebutkan tadi, ya kan Mas? Iya benar Nah, Mbak. kira-kira apa gitu, Mas Riko pernah masuk di bidang apa di salah satu yang sudah disebutkan? Kebetulan saya dulu itu pernah menjadi eh, bendahara Mbak. Bendahara Iya. itu selama satu periode atau? Kebetulan 2 periode Mbak. Yang pertama itu bendahara 2, yang periode kedua itu menjadi bendahara utama gitu. Kalau di Kelintan itu emangnya sistem masuknya itu gimana sih Mas? Maksudnya kan mungkin ada syarat harus satu periode baru bisa menjabat atau mungkin ada sistem magang atau mungkin ada sistem pelatihan. Kalau di klinik tanaman itu mungkin seperti apa? Kalau dulu itu ada sistem magang Mbak, tapi ini di periode saya ganti menjadi sistem pelatihan gitu aja. Nanti setelah open recruitment kita Baru pelantikan ya resmi. itu. Oh, jadi statusnya selama calon anggota baru itu belum dilantik, mereka belum sah menjadi anggota resmi di KM Klinik Tanaman Iya, seperti itu. ya seperti itu Mbak.
Kalau mungkin nih yang ditanya-tanyakan juga oleh teman-teman Fakultas Pertanian, apa aja sih syarat-syarat bisa masuk di UKM Klinik Tanaman? Yang tentunya sehat jasmani rohani, aktif sebagai mahasiswa Faperta, sudah mengikuti Diksar Fakultas Pertanian. Yang kedua nanti ada pengisian formulir dan nanti ada tes selanjutnya gitu Mbak. Nah, buat teman-teman yang kepingin masuk di UKM Klinik Tanaman, bisa diperhatikan baik-baik syarat-syarat yang sudah disebutkan oleh Mas Riko. Nah, ini ada spill nggak sih Mas, kapan ada tanggal open recruitment buat calon anggota baru? Nanti pengumpulan formulir itu terakhir tanggal 27 November dan nanti ada tes selanjutnya dari kami itu interview pada tanggal 1 Desember gitu Mbak. Buat teman-teman yang pengen tergabung bisa dicatat baik-baik tanggal open recruitment dari UKM Klinik Tanaman. Oke, baik, syarat-syarat yang disebutkan oleh Mas Riko adalah syarat-syarat secara umum mungkin mau masuk ke klinik tanaman. Nah, ada spesifik nggak Mas buat buat anggota baru yang kepengen masuk? Misalkan dia harus memiliki beberapa kegiatan, dia harus minimal sudah pernah menjabat apa? Apakah ada spesifik? Kalau secara spesifiknya itu nggak ada Mbak. Yang penting niatnya aja, niatnya mengikuti UKM ini baik gitu aja, cuma cukup itu. Oke, untuk ada anggapan nih Mas mengenai kamu berorganisasi pasti lulusnya lama ya. Nah, itu apa tanggapan dari Mas Riko? Ya kalau tanggapan saya itu pribadi ya nggak benar sih Mbak. Ya tergantung kitanya aja. Mungkin dalam pengerjaan tugas akhir ya kita malas atau tidak. Kalau kita rajin, nasib kita baik ya tentunya akan cepat lulus gitu aja. Jadi tidak tergantung oknum, tidak tergantung dari suatu instansi maupun organisasi ya Mas. Jadi tergantung bagaimana orang tersebut menggunakan waktunya dengan baik gitu. Seperti itu Mbak. Kalau berbicara dengan waktu, mungkin di UKM Klintan sendiri ada berbagai kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan apa aja yang biasa dilaksanakan atau dilakukan oleh UKM Klinik Tanaman? Kalau kegiatannya itu biasanya kita ada pelatihan pembuatan pupuk organik padat maupun cair, ada pembuatan pestisida, fungisida gitu Mbak. Ada juga kita sharing-sharing materi, kan tadi ada 5 divisi, nah itu kita sharing-sharing antar divisi. Nah kemudian nanti ada mungkin ada pemateri dari instansi luar gitu Mbak. Rencananya gitu. Oh, itu masih rencana belum? Ya, karena ya kondisinya masih masih pandemi belum ini memungkinkan gitu. Kalau berbicara mengenai pandemi, tentu dari Mas Riko sudah pernah mengalami berorganisasi di era pandemi maupun di era sebelum pandemi. Nah, itu kalau dari Mas Riko sendiri bagaimana rasanya gitu mengikuti organisasi di dua keadaan tersebut? Ya kalau dari saya itu ya enak yang sebelum pandemi gitu Mbak, karena kan kalau ada kegiatan keluar bisa bebas perizinannya. Kalau pandemi kan mungkin dibatasi gitu Mbak. Kalau selama pandemi ini kira-kira apa aja mungkin program kerja yang sudah dilaksanakan dari Klinik Tanaman, mengingat karena mobilitas yang sangat dibatasi gitu? Apa? Pembuatan Mbak, pupuk organik. Itu pembuatannya di lingkup FP? Iya, masih di lingkup FP gitu. Itu dilakukan satu anggota atau gimana Mas? Semua Pak. Semua anggota ikut berpartisipasi. Nanti mungkin kedepannya kalau dari luar UKM mau ikut belajar ya kita boleh. Jadi diperbolehkan gitu? Boleh. Kalau kegiatan-kegiatan seperti itu biasanya ada nggak anggota yang mungkin pasif gitu, dia bersemangatnya emang di awal-awal terus di akhir-akhir dia meletre gitu istilahnya? Kalau seperti itu ya pasti ada Mbak, dalam sebuah organisasi pasti ada anggota yang seperti itu gitu. Kalau dari Mas Riko sebagai ketua umum dalam menyikapi anggota yang mungkin pasif seperti itu, bagaimana kebijakannya Mas? Ya kalau dari saya itu ya cukup mengingatkan aja Mbak. Setelah mengingatkan ya mungkin kita serahkan lagi pada anggotanya tersebut gimana ke depannya. Kalau misalnya serius ya dilanjutkan, mungkin kalau nggak serius ya mungkin bisa kena SP 1, 2, 3 dan dicoret gitu aja. Oh, jadi ada peraturan SP juga di Klinik Tanaman? Ada Mbak. Bagus. Kalau
gini, mungkin saya butuh statement, mungkin bukan saya ya, mungkin dari anggota baru butuh keyakinan lagi gitu. Apa yang membuat calon anggota baru itu mau memilih UKM Kelintan sebagai wadah untuk mengembangkan soft skill bagi teman-teman yang ingin bergabung gitu. Ya tentunya dalam klinik tanaman itu bisa belajar banyak Mbak mengenai pengetahuan tentang perlindungan tanaman lah, khususnya ya dari serangan hama, serangan penyakit. Mungkin nanti kita juga belajar pengetahuan tentang bagaimana nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Kan kita juga membuat pupuk organik padat, cair gitu. Nanti kan biasanya di perkuliahan itu kan kalau mau dapat materi seperti itu kan harus menunggu waktunya biasanya Mbak. Harus semester 1 baru dapat ini, semester 2 dapat ini. Nah, mungkin kalau bergabung dengan UKM Klinik Tanaman, kita itu masih semester 1, 2 itu sudah bisa mengetahui gitu loh Mbak. Jadi memperluas pengetahuan lah gitu. Jadi selain di ruang perkuliahan nah, gitu, menambah pengetahuan selain di perkuliahan gitu. Sekarang buat sesi terakhir mungkin saya mau pesan dari Mas Riko buat calon anggota baru yang mungkin dia ingin atau belum ingin untuk tergabung di UKM Klinik Tanaman. Buat teman-teman jangan ragu-ragu ikut UKM Klinik Tanaman aja. Pokoknya seru, ada ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa dipelajari gitu. Oke, terima kasih untuk tanya jawab pada kali ini. Buat teman-teman yang masih mau ngepo-ngepoin dari UKM Klinik Tanaman, nanti bisa dikepoin di account Instagram di bawah ini. Terima kasih. Siap.